Udah berapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi akan kita ikuti pelajaran lisan Arab jilid 2 yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hengki Dian Putra. Untuk menyingkat waktu, kepada Ustadz Hengki Dian Putra, falyatafadhal mashkura. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak siapa tadi? Pak Muji ya? Pak Muji. Baik. Jazakallah khairan. Isyrafnya ya, tulis jelasahnya. Seperti yang disampaikan Pak Pemuji, kita insya Allah akan mulai kelas malam ini, melanjutkan pelajaran kita atau melanjutkan pelajaran kita di membahas kitab Lisanul Arab, ya, Lisanul Arab yang kedua ya. Baik. Sebelumnya nama mukadimah dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya kita kemarin atau pertemuan sebelumnya kita mempelajari itu Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Namun seperti dari yang Anda perhatikan, sebelum-sebelumnya kita itu mempelajari atau fokus di fa'il, teman-teman, di fa'il. Di bab-bab sebelumnya itu sepertinya kita fokus di fi'il dan fa'il. Atau jika ada fi'il, ada fa'il, maka itu namanya jumlah fi'liyah. Ya, bentar, Ana share screen. Baik, bentar. Sebelum kita lanjutkan ya, sedikit murojaah dari Ana. Dari yang Ana perhatikan, pelajaran-pelajaran sebelumnya teman-teman, dari awal itu sampai sekarang lebih berfokus ke fi'il dan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il, jika ada dalam suatu kalimat, fi'il dan fa'il, itu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah
fi'liyah. Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu namanya jumlah fi'liyah. Atau jika ditarik dari awal atau dari dasar lagi, bahwasanya bahasa Arab itu kalimat atau ya kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun dari kata demi kata. Nah, kata-kata itu ada 3 jenis. Ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, jika suatu kalimat diawali oleh fi'il, kemudian ada fa'il, maka kalimat itu dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, antum sambil murojaah ini kalau misalnya belum pernah nyatat atau baru tahu atau baru paham, maka silakan dicatat, ditulis gitu. Jika suatu kalimat diawali oleh fi'il, kemudian ada fa'il, maka itu namanya jumlah fi'liyah. Jika suatu kalimat diawali oleh isim, maka itu namanya jumlah ismiyah. Nah, dari yang Anda perhatikan, teman-teman, dari awal pelajaran kita itu, sepertinya kita lebih fokus atau buku ini lebih mengarahkan antum atau mengajarkan antum bagaimana memahami jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Oleh karena itu, kemarin-kemarin kita sudah membahas fa'il. Kemudian sekarang membahas fi'il. Kemudian yang lagi kita bahas sekarang atau bab yang sedang kita pelajari sekarang itu adalah asmaul khamsah. Yang mana asmaul khamsah ini bisa menjadi fa'il. Yang mana asmaul khamsah ini adalah suatu bab pembahasan terkhusus, sebuah istilah dalam kaidah bahasa Arab, yang mana ada 5 isim, mereka memiliki hukum khusus dengan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, dia bisa menjadi fa'il. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, asmaul khamsah ini jika dia menjadi fa'il, maka alamat rofa'nya, kita perlu ketahui ya bahwasanya fa'il itu dia marfu'. Maka jika asmaul khamsah menjadi fa'il, maka alamat rofa'nya adalah waw. Nah, kemudian juga di asmaul khamsah ini kemarin kita juga menyinggung bahwasanya asmaul khamsah ini bisa menjadi rofa'. Nah, seperti di atas ya, silakan dilihat. Mana dia? Nah, bahwasanya lihat di layar, bahwasanya asmaul khamsah ini dia bisa menjadi rofa, bisa menjadi nasab atau mansub, dan bisa menjadi majrur. Jika marfu atau rofa, maka alamat rofanya adalah waw. Jika mansub, alamat nasabnya adalah alif. Jika jar, alamat majrurnya adalah ya. Nah, ini adalah asmaul khamsah yang sudah kita bahas kemarin dengan beberapa syaratnya. Siapa yang bisa menyebutkan syaratnya? Ana Ustaz. Ya, tafadhol Pak Hadi. Ana Suherman Ustaz. Oh, Pak Suherman. Pertama mudhof, mufrad. Yang kedua mudhof. Yang ketiga mudhof ke selain ya mutakallim. Terus? Ana tahunya 3, Ustaz. Ya, karena antum kemarin nggak masuk ya. Iya, kemarin enggak masuk Ustaz. Dengar rekaman Jadi nggak? anak-anak nikah. Oh, ya. Barakallahu laha. Baru Perempuan apa laki-laki? 3 Ustaz. Perempuan apa laki-laki anak antum? Laki Ustaz. Nah, berarti barakallahu lahu wa baraka alaihi wa jama bainahuma fi khair. Nah, jawabannya udah betul, cuman kemarin itu kita tambahkan bahwasanya coba siapa yang bisa melengkapi jawaban Pak Ahmad? Silakan Pak Adi, Ustaz. Pak Adi. Yang pertama mufrad, Ustaz. Yang kedua bukan bentuk isim tasghir. Yang ketiga mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Yang ketiga mudhaf, bukan mudhaf ilaih ya, tapi dia mudhaf Ya, Ustaz, mudhaf ke selain yang mutakallim, Ustaz. ya, berarti Pak Ahmad
Kalau Pak Ahmad tadi nyebut mufrad, kemudian mudhof, kemudian mudhof ke selain ya mutakalim. Nah, sekarang kita ringkas atau ada tambahan kemudian kita ringkas. Dia adalah syaratnya mufrad, kemudian dia mukabbar namanya. Mukabbar itu dia bukan isim tasgir. Ya, dia bukan wazan isim tasgir. Bukan isim tasgir ya Ustaz. Ya, dia bukan isim tasgir. Apa itu isim tasgir? Isim tasgir adalah isim yang gunanya untuk menunjukkan kekerdilan, baik itu secara fisik ataupun maknawi. Misalnya kita melihat apa bahasa Arab lelaki? Bahasa Arab lelaki kan rojulun. Kemudian kita melihat lelaki itu dia kecil gitu. Dia udah umurnya udah besar tapi dia kecil badannya. Maka kita bisa menyebutnya dengan menggunakan isim tasgir. Isim tasgir wazannya adalah fu'ailun. Fu'ailun. Fa, ain, ya, mati, lam. Fu'ailun. Nah, kalau rojulun maka menjadi rujailun. Rujailun lelaki kecil. Nah, misalnya kitab kan artinya kitab ya, buku. Kemudian ada buku kecil gitu, ukurannya kecil. Maka kita menyebutnya apa? Kutaibun. Nah, kalau asmaul khamsah ini, 5 isim ini dia dalam keadaan tasgir, maka dia tidak bisa menjadi asmaul khamsah atau dia tidak memiliki hukum asmaul khamsah. Apa hukum asmaul khamsah? Hukum asmaul khamsah adalah kalau dia rofa, alamat rofanya alif. Waw. Jika dia nasab, alamat nasabnya alif. Wow. Jika dia jar, alamat jarnya ya. Nah, kalau dia misalnya hilang salah satu syarat ini, maka 5 isim ini menjadi isim normal, isim biasa. Kalau isim biasa, rofa dengan apa? Kalau dia mufrad, isim rofa dengan apa? Doma. Kalau dia nasab dengan fathah. Seperti itu ya seterusnya. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Jadi pada intinya buku ini dari awal sampai yang sekarang kita pelajari itu fokusnya ke jumlah fi'liyah, teman-teman. Jadi antum coba kalau tidak paham apa itu jumlah fi'liyah, unsur-unsur dari jumlah fi'liyah itu apa aja, tanya. Karena anak ulang, jumlah fi'liyah itu terdiri adalah sebuah kalimat, jumlah artinya kalimat, fi'liyah adalah fi'il. Artinya jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Kemudian ada kaidah nih, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Itu kaidah pertama. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, ini kaidah-kaidah atau murojaah ya, ringkasan atau murojaah dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kaidah kedua, fa'il atau pelaku, fa'il itu artinya pelaku. Kaidah kedua, fa'il dia pasti berada setelah fi'il. Misal contoh, Muhammad telah pergi ke masjid. Pergi bahasa Arabnya adalah zahaba. Kita tidak bisa bilang Muhammadun zahaba ilal masjid. Kemudian kita bilang bahwasanya Muhammad di sini adalah fa'il. Enggak, salah. Yang benar adalah kita sebut fi'ilnya dulu. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Sesuai kaidah, kaidahnya apa? Fa'il Muhammad pasti berada setelah fi'il. Nggak boleh fa'il ini berada sebelum fi'il. Oke, itu kaidah kedua. Kaidah ketiga, fi'il harus mengikuti fa'il dari segi muzakkar atau muannasnya. Muzakkar dan muannas ini kita sebut dengan jenis, ya. Jenis. Jadi, fi'il harus mengikuti jenisnya si fa'il. Misalnya fa'ilnya atau pelakunya adalah mu'annas, perempuan. Maka fi'il wajib mu'annas. Bagaimana cara mu'annasnya? Mu'annasnya jika dia tentunya cara mengenal mu'annas dari sebuah fi'il adalah dengan menghafal tasrif lugawi. Itu cara paling sempurna. Kalau antum hafal tasrif lugawi, antum bisa
menghandle atau mengetahui bagaimana cara menjadikan fiil itu muannas, baik itu fiil madi maupun itu fiil mudhari. Apa itu tasrif lugawi? Tasrif lugawi adalah perubahan suatu fiil atau perubahan suatu kata menurut pelakunya. Menurut pelakunya, jenis pelakunya, jumlah pelakunya. Contoh, kita ambil contoh fiil madi. Fiil madi zahaba. Ini pelakunya adalah huwa, dia laki-laki satu orang. Kalau zahaba, nah, ini adalah fiil madi yang mana pelakunya adalah dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Kalau misalnya fiilnya adalah zahabat. Zahabat itu fa'ilnya adalah satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Nah, ini adalah perubahan tasrif lugawi. Begitu juga nanti ada tasrif lugawinya fiil mudhari. Namun itu nanti akan kita pelajari ya. Itu nanti akan kita pelajari. Sekarang anak ingin memperkenalkan atau membuat peta untuk antum sehingga nanti nggak ngambang gitu pelajarannya. Karena itu anak ulangi, jika tidak paham atau jika membingungkan silakan ditanya gitu. Silakan ditanya agar pelajaran yang kita pelajari atau waktu yang kita habiskan di sini tidak sia-sia. Baik. Itu muqaddimah dan muqaddimah itu adalah murojaah sekaligus pemanasan ya untuk hari ini. Baik. Kemarin kita sampai di halaman berapa? Ada yang ingat? Kita udah latihan ya kalau nggak salah. Udah masuk latihan. Halaman berapa? Ada yang tahu? Sekarang 28, Ustaz. Sekarang 28, Ustaz. Oh, tadribus tsani ya. Baik. Baik. Tadribus tsani. Berarti kita tadrib ya. Nah, dikarenakan ini adalah masih di bab Asmaul Khamsah, ana ulang Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah adalah 5 isim yang memiliki pembahasan khusus. Apa aja isim-isim itu? Abun, artinya bapak. Akhun, saudara. Hamun, ipar. Ipar atau mertua ya. Kemudian fu, mulut. Zu, pemilik. Pemilik atau yang mempunyai gitu. Nah, 5 isim ini secara umum memiliki 3 syarat sehingga dia boleh atau masuk ke golongan Asmaul Khamsah yang memiliki hukum tersendiri. Apa aja 3 syarat itu? Pertama, dia mufrad. Kedua dia mukabbar. Mukabbar itu artinya normal tidak tasgir. Normal tidak wazan tasgir. Contohnya kalau dia tasgir, abun menjadi ubay. Ubayyun. Kalau sudah ubayyun, maka dia tidak asmaul khamsah lagi, tapi dia isim normal biasa. Akhun, ukhayyun. Nah, itu sudah isim biasa normal. Dia tidak bisa lagi kita bilang asmaul khamsah. Kemudian syarat ketiga, dia mudhaf ke selain ya mutakallim. Kalau dia mudhaf ke ya mutakallim, maka dia tidak kita sebut lagi asmaul khamsah. Kalau dia tidak mudhaf, maka dia tidak kita sebut lagi asmaul khamsah. Seperti itu ya. Nah, jika 3 syarat ini terpenuhi secara umum, maka 5 isim ini memiliki hukum asmaul khamsah. Apa itu hukum asmaul khamsah? Hukum asmaul khamsah adalah jika dia rofa, maka dia alamat rofaknya waw. Jika dia nasab, alamat nasabnya alif. Jika dia jar, alamat majrur atau alamat jarnya adalah ya. Itu ringkasan asmaul khamsah. Sekarang kita lanjut ke tadribus tsani. At-tadribus tsani di sini ayyinil asma'al khamsata fi ma yali biwad'i khattin tahtaha kama fil namudaj. Tentukanlah asmaul khamsah di bawah ini dengan meletakkan garis bawah atau dengan menggaris bawahinya sebagaimana yang dicontoh. Nah, ini contoh ya. Namuzat artinya contoh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tersisalah dan hanya tersisalah wajah Rabbmu yang
memiliki keagungan dan kemuliaan. Di sini asmaul khamsah digarisbawahi adalah dzu. Ya, dzu. Nah, ini gampang sekali ya, hanya menentukan asmaul khamsah. Tafadhol, siapa yang mau? Yang atas belum Ustaz? Yang atas? Iya. Oh iya. Yang asafaro itu. Oh iya. Ya. Afwan. Tadribul awal dulu. Ikhtar fa'ilan munasiban mimma bainal qausaini lil jumalil atiyah. Pilihlah fa'il yang cocok sesuai dari dalam kurung untuk kalimat di sampingnya. Ya, ini kalimat ini kalimatnya. Nah, isi titik-titik ini dengan fa'il. Nah, cocoknya mana gitu. Tentunya fa'il kita sudah mempelajari ya, nah nggak akan ulang lagi. Kecuali ada yang bertanya. Tafadhol Pak Hadi, nomor 1. Bismillah. Asafara abuka ila Makkatal Mukarramati. Berarti yang fa'ilnya adalah Abuka, Ustaz. Thayyib. Tafadhol Pak Ahmad Sutisna. Naam Ustaz. Tsani, kaifa yadhhabu akhuka ilal Bandung? Kaifa yadhhabu akhuka ila Bandung? Ya. Tafadhol Pak Maulid. طيب أين استراح حموك أمس؟ Ya, Hamuka. Oh ya, Thayyib. Tadi yang pertama Pak Hadi ya. Pak Hadi artikan asafara abuka ila Makkatal Mukarramah. Apakah ayahmu telah bersafar ke Mekah Al-Mukarramah? Mumtaz. Tafadhol Pak Ahmad Sutisna, artikan nomor 2. Bagaimana saudaramu pergi ke Bandung dengan kendaraan maksudnya? Tafadhol Pak Maulid. Ustaz, di mana iparmu istirahat kemarin? Oke, Mumtaz. Tafadhol yang keempat Pak Saifuddin Zuhri. Nomor 4 tadi. Aina yajulu zu hadihi sayyarati? Apa Ya artinya? dulu apa tuh ya? Ya Ya, dulu dulu apa udah di tuh? atas ya, kita sudah lewat mufradatnya. Antum ada ngafal kosakata yang dalam kotak? Oh iya tadi. Di Ada. mana tadi. Di mana mobil ini berkeliling? Enggak, salah. Milik mobil. Ulang bacanya, ulang baca bahasa Arabnya. Aina yajulu zu hadihi sayyarati? Zu berarti ya. Zu. Ya, Ini. Lihat di layar ini. Itu. di mana pemilik mobil ini berkeliling? Oke. Berarti jawabannya zu ya. Boleh nggak kita kasih jawabannya zi? Tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Tidak ada huruf jarnya. Karena dia sekarang dalam kondisi fa'il. Dan fa'il itu hukumnya Marfu. rofa. Rofa. Kalau rofa berarti asmaul khamsah beralamatkan Wow. wow ya, Pak Saifuddin. Jazakallah khairan Pak Saifuddin. Tafadhol Usamah Ridho, Pak Usamah Ridho. Baik Ustaz. Al-Khamis Anadhufa faka ya waladu. Apa? Anadhufa faka ya waladu. Ya. Apakah sudah kau bersihkan mulutmu wahai anak?
Ulang berarti anazufa. Faka. Kenapa faka? Hah? Karena dia sebagai objek Ustaz ya, yang dibersihkan. Nah, ini siapa yang nyoret nih? Astagfirullah. Waduh, bukan anak Ustaz. Siapa yang nyoret nih? Kayak mana ngilanginnya? Ada yang tahu? Di delete Ustaz, delete. Screen-nya diulang lagi, Ustaz. Screen-nya Ustaz diulang lagi. Oh, screen diulang lagi ya. Oke. Di apa ya? Oke. Ya. Udah ya. Udah muncul lagi share-nya, share screen. Udah, Ustaz. Sekarang Oke. udah. Oke. Jazakallah khairan. Nazufa ini artinya bersih. Dia fiil yang bermakna sifat. Jadi dia fiil lazim. Dia tidak butuh objek. Berarti dia hanya butuh fa'il. Bagaimana cara mencari fa'il atau menentukan fa'il? Kita tanya. Fiilnya kita tanya. Misalnya istaroha. Siapa yang istirahat? Iparmu. Berarti ipar adalah fa'il. Di sini kita tanya. Nah, fiilnya kan nazufa. Kita tanya. Apa yang bersih atau siapa yang bersih? Maka jawabannya apa? Pak, siapa tadi? Nomor 5, siapa? Oh ya, Fuka Ustaz ya? Ya, Pak Usama Ridho ya. Berarti apa yang bersih? Mulutnya Ustaz, Fuka. Fuka. Berarti fuka adalah Fa'il. fa'il ya. Berarti fuka adalah fa'il. Kalau dia fa'il, apakah cocok kita kasih faka? Tidak Ustaz. Berarti yang cocok apa? Fuka. Ya, mumtaz. Ulang bacanya. Anazufa fuka ya waladu. Ya, mumtaz. Coba i'rabkan fuka. Fuka Dia adalah fa'ilun. fa'ilun Mar marfu'un wa alamat. wa alamatu raf'ihi waw. Wow. Al-waw. Ya. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Li'annahu minal asma'il. Li'annahu minal asma'il khamsah. Ya kayak gini ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun. ya, karena dia asmaul khamsah pasti dia selalu mudhaf ya. Baik, mungkin. Sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke tadrib yang kedua. Cari mana asmaul khamsahnya. Jazakallah khairan ya Mas Ridho. Kemudian Pak Muji, tafadhol. Rokam awal ya Ustaz. Ya raqmul awal, tafadhol. La naski hatta yusbira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Fa'il. Asmaul khamsah abuna. Abuna. Yang ini ya. Ya, jazakallah khair. Tafadhol Pak Suherman Ahmad. Innallaha huwa razuqu dzul quwwatil matin. Ulang cara bacanya. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin. Ya. Asmaul khamsahnya zu, Ustaz. Ya, zu ya. Lanjut Pak Rinaldi.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة. Ulang, idqalu. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Ya. أخوه. Akhuhu. Ini ya. Ya, paham. Terus. Abina. Nabina. Terus. أحب إلى أبينا. Entah, Ustaz. Apa? Intaha. Intaha. Ya, intaha ya. Silahkan. Jazakallah khairan, Pak Rinaldi. Pak Imam Hafiz, tafadhal. Raqam rabi'. Na'am, Ustaz. Kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugu fahu wa ma huwa bibalighi. Fahu. Fahu. Sudah? Kafaihi enggak? Enggak, Ustaz. Ya, enggak. Tafadhal Pak Asham, Raqam khamis. Nah, Ustaz. Kama yaquluna idza la batagha ila dhi arsis sabila. Ulang. Kama yaquluna idzan la batagha ila dhil arsis sabila. Ya. Dhi Ya. Coba irabkan dhi. Bisa nggak? Majrur bil ya. Ya. Ismul majrur wa alamatu jarrihi bil ya. Oke. Mumtaz. Kemudian tadribus salif. Uzkur mawqi'a i'rabi kalimatin tahtaha khattun kama fil namudzaj. Sebutkan kondisi atau di sini diartikan jabatan ya. Sebutkan kondisi hukum atau kondisi i'rab kata yang digaris bawahi sebagaimana dicontoh. Contoh, laqad ja'akum rasulun min 'indi rabbikum. Di sini kata yang digaris bawahi adalah rasulun. Rasulun di sini adalah fa'il, seperti itu. Thayyib, nomor 1. Tafadhol Pak Bambang, Pak Aris Sugianto. Ya, Tad. Tafadhol. Abu Muhammadin muhandisun jayyidun. Abu mubtadaun. Mumtaz. Bil waw. Ya. Wahwa asmaul khamsah. Wahwa mudhaf. Ya. Ustaz. Ya. Nah. Nomor 2, tafadhol Pak Ahmad Zainuddin. Pak Ahmad Zainuddin, tafadhol. Baik, Ustaz. Haraba Abu Bakrin as-Siddiqu al-murtaddin. Ya. Fa'ilun. Coba irobkan. Dari haraba Pak ininya aja, Ustaz. Yang di garis bawahi saja. Abu Bakrin. Abu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wawu. Li'annahu asma'ul khamsah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Terus wahwa, jangan lupa. Wahwa mabniun. Wahwa mudhaf. Wahwa mudhafun. Nah, itu aja wahwa mudhaf dan dia adalah mudhaf, ya. Baik. Baik, mumtaz. Ahmad
Ardanu, Pak Ardanu. Tafadhol, Raqam Tsalits. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhol. Raqam Tsalits Ibrahimu alaihi salamu Abu Ismail. Abu Ismaila. Abu Ismaila. Ya. Abu khobar Ustaz. Ya, mumtaz ya. Oh, berarti antum udah pernah belajar. Di mana pernah belajar? Oh, antum yang pernah bilang ya, pernah belajar sebelumnya ya, di mana? Di judul sebelumnya sudah Ustaz, di sana Arab 1. Oh, ya. Mumtaz. Irobkan coba. Khobarun marfu'un bi alamati raf'ihi waw li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Bahwa mudhaf. Ya, mumtaz. Tafadhol Pak Arifin. Tafadhol ya Pak Arifin. Gak ada. Tafadhol Pak Bambang Priyono. Ustaz. Tafadhol. Umar bin Khattabi hamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khabarun. Ya, irobkan. Hamu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi waw al-waw li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Bahwa mudhaf ya. Mumtaz. Kemudian yang kelima ya. Tafadhol Pak Dadang. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sauti wadih Ustaz? Wadih. Tafadhol. Bismillah. Al-Khamis. Qala dzun nuraini Utsman bin Affan. Dzu fa'ilun. Sahih Ustaz? Sahih. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wawun li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Bahwa mudhafun. Ya. Kemudian nomor 6, tafadhol Pak Darmawan Syah. Tafadhol Pak Darmawan Syah. Ayut Nazaratun Abu Turabi laqab Aliin ibnu Abi Thalib. Ulang cara bacanya, perhatikan gak barisnya. Abu Turabi laqabu Ali ibni Abi Thalib. Laqabu Ali ibni Abi Thalib. Ya. Mana? Ya. Zatun Niko. Ini mudhaf ya, Ustaz? Itu nomor 6 kan? Oh iya. Ya mudhaf. Ibnu Abi. Yang mana yang digarisbawahi? Abi. Ini Abu dulu. Oh, Abu. Ya, Abu. Abu Turab mudhaf, Ustaz. Iya, dia benar mudhaf, tapi enggak, mudhaf itu bukan jabatan atau dia bukan kondisi. Apa dia di sini? Abu itu isim atau fi'il? Isim. Ada di awal kalimat atau di tengah kalimat? Abu itu ada di awal kalimat, jumlah ismiyah ya? Enggak, setiap isim yang berada di awal kalimat itu namanya adalah mubtada ya? Ya, mubtada, mumtaz. Mubtada. Jadi, gimana i'rabnya?
Mubtada'un marfu'un. Abu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Nah, masa dhammah? Yang 5 apa? Abuka, humuka. Wow. Wow ya. Wa alamatu wow fi mahalli mubtada. Enggak. Marfu'un. Tadi kan udah disebut mubtada di awal. Mubtada marfu' wala matfihi wow. Wa alamatu rafi'i wow ya. Wa huwa, dan dia adalah mudhaf. Baru mudhaf terakhir. Oh iya. Nah, kemudian ini apa dia? Abi mudhaf, Ustaz. Ya, dia mudhaf. Maksudnya dia apa di sini? Mudhaf ilaih. Mubtada. Enggak, mudhaf ilaih dia. Di Ya. jilid 1 teman-teman udah belajar mudhaf ilaih? Oh iya, dari Ibni ya, Ustaz ya? Ya. Sudah. Dari Ibni ya. Ada 2 ya, Ustaz, mudhafnya ya. Berarti yang kedua ini apa? Mudhaf ilaih. Majrurun. Majrur. Khobar ya, Ustaz. Mudhaf ilaih itu udah jabatan. Mudhaf ilaih udah jabatan. Jabatan. Abi. Berarti dia mudhaf ilaih majrurun. Majrurun wa alamatu jarrihi kasroh. Masa kasroh? Dia kan asmaul khamsah. Ya. Wa huwa. Wa huwa mudhaf gitu ya, Ustaz. Betul. Ya. Ulang coba Abu. Abu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i waw wa huwa mudhaf. Abi di sini lihat di layar ya, Abi. Oh yang Abi. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi ya. Wa huwa Lamsat. Wa huwa mubtada. Wa huwa mudhaf. Mudhaf. Ya, mumtaz ya. Jazakallahu khairan. Di mana antum, Pak? Di masjid. Ana baru gabung, Ustaz. Di rumah baru pulang. Baru buka. Oke, mumtaz. Jazakallahu khairan ya. Ya, Ustaz. Tafadhol Pak Irwandi Septian. Ustaz. Nomor 7 ya, Ustaz. 6. Asma'u bintu Abi Bakrin zatun niqaqaini. Ya. Abi, Ustaz. Ya, Abi. Abi mudhafun ilaihi majrurun majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al ya'u wa huwa mudhafun. Ulang. Abi kayak mana? Mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf, gitu Ustaz. Majrurun wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi al ya'u wa huwa mudhaf. Ya. Kemudian zatu. Dia apa ya? Zatu pintu. Zatu? Naat ya, Ustaz? Bukan. Anda artikan ya, Asma bintu Abi Bakar adalah pemilik 2 ikat pinggang. Berarti zatu adalah khobar Pak Irwandi. Ustaz. Zatu khobar
khobar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Wahwa mudhaf. Ya, mumtaz. Tafadhol, selanjutnya Pak, tadi ada yang angkat tangan siapa? Tafadhol Pak Fakhrudin. Ada Pak Fakhrudin? Jika tidak ada, Pak Hamka. Tafadhol Pak Hamka. Ada? Enggak ada. Pak Subhan. Tafadhol. Nomor 8. Saifullahil maslulu laqabu Khalid ibn Walid. Walidi. Ya. Saiful ya. Muftada Ustaz ya? Apa? Muftada. Ya. Mubtada. Kayak mana Arabnya? Muftada harus Ustaz ya. Muftada marfu wa alamatu rafihi dhamma. Apa alamat rafa'nya? Dhamma. Ya, mumtaz. Wa huwa mudhaf. Ya, mumtaz ya. Pak Hamka sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Sekarang kita lanjutkan tadribur rabi'. Rattib, susunlah kata di bawah ini sehingga dia menjadi jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah adalah kata yang diawali oleh fi'il ya. Sekarang kata jumlah atau kalimat pertama, akhuka yanamu, baca dulu baru nanti disusul. Nah, Ustaz. Pak Aminuddin. Dibaca dulu soal Tat. Ya, baca dulu soalnya. Akhuka yanamu fil ghurfati. Al-ijabah yanamu akhuka fil ghurfati. Yanamu akhuka fil ghurfati. Ya, mumtaz. Tafadhol Pak Rio. Ustaz. Isnani amsi wasala Abu Umaro. Wasala Abu Umaro amsi. Mumtaz. Tafadhol Pak Imam Sauri. Sayarji'u Hamu Ahmada min Makkah. Ya. Tafadhol Pak Zaldi. Ustaz. Zusayyarati min yakhruju al-hammam. Yakhruju minal hammami zusayyarah. Yakhruju minal hammami zusayyarah. Harusnya zusayyarahnya kalau bisa setelah fi'il langsung. Yakhruju zusayyarati minal hammami. Ya, seperti itu ya. Normalnya seperti itu. Fa'il normalnya berada langsung setelah fi'il. Kalau yang seperti awal tadi nggak bisa, Ustaz? Bisa, benar. Cuman kan antum belajar, teman-teman belajar kan dari dasar ya. Jadi sebisa mungkin harus jalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari dulu. Nah, sebenarnya bisa aja yakhruju minal hammami dusayyarah, bisa aja. No problem. Ya. Tafadhol Pak Hadi. Al-maridi nadhafu ful waladi. Al-ijabah. Nah, ulang-ulang. Al-maridu. Baca soalnya. Al-maridi, Ustaz. Al-maridi, terus? Nadhufa. Nah. Ful waladi. Ya. Al-jawab. Nadhufa ful waladil maridi. Ya, mumtaz ya, mumtaz.
Mumtaz. Sekarang kita masuk ke al-wahdat berikutnya, al-wahdatul khamisah. Ustaz mau tanya dulu boleh Ustaz? Ya, tafadhol, silakan yang mau bertanya. Al-Maridi itu kasroh Ustaz ya? Apa? Al-Maridi. Al-maridi, al-maridu, orang yang sakit atau Ya, tadi yang sakit. maksudnya nadufa ful waladi al-Maridi atau al-Maridu? Al-Maridi Ustaz ya? Yang al-maridi betul. Artinya, artinya Pak. Ya. Artinya. Irobnya mungkin. Irobnya mungkin. Antum mau ngertiin? Ful waladi. Berarti kan tadi kalimatnya adalah nazufa ful waladil maridi. Nah, artikan coba. Dibersihkan mulut anak ini. Bukan dibersihkan, nazufa bersih. Bersih. Atau telah bersih. Telah bersih mulut anak ini. La tadri Ustaz. La adri. La adri ya, la adri. Nazufa ful waladil maridi. Nah, tentunya kita mengartikannya dari fa'il dulu ya. Nah, teman-teman sepertinya rata-rata udah ngerti ya. Mulut anak yang sakit itu berarti al-maridi adalah kata sifat atau na'at untuk al-walad. Mulut anak yang sakit itu telah bersih. Paham? Mafhum Ustaz. Nah, berarti ini na'at ya. Teman-teman udah tahu na'at? Udah ya? Belum Ustaz. Tahu Ustaz, tahu. Tahu Ustaz. Alhamdulillah. Na'at adalah kata untuk mengifati. Ya, dia adalah salah satu dari tawabi', pengikut. Jadi dia mengikuti hukum si walad atau mengikuti hukum man'ut, mengikuti jenis man'ut, mengikuti jumlah man'ut seperti itu. Man'ut apa man'ut? Yang disifati. Na'at apa? Kata sifat. Kata sifat. Misalnya kitab yang bagus, berarti bagus adalah kata sifat, kitab adalah yang disifati, seperti itu. Itu adalah na'at man'ut. Yuk kita lanjutkan al-wahdatul khamsah. Ustaz, afwan Ustaz. Fadhol Pak Zaldi. Makna laqabu Ustaz. Laqabu, laqab, gelar, julukan. Oh, gelar. Naam Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Sekarang silakan dibaca. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar ya, arti. Tafadhal Pak Maulid. فعل الماضي بحث عن الفعل المضارع يبحث المصدر بحث المعنى mencari. Terus. الفعل الماضي فكر في الفعل المضارع يفكر المصدر تفكير المعنى memikirkan. Nggak usah dibaca yang di atas nih. Oh, itu Ustaz. Terus. Ihtaja ila. Yahtaju ihtiyajun. Makna membutuhkan. Membutuhkan. Hah? Apa enggak jelas? Membutuhkan. Oke. Ya, jazakallah khairan. Oh, iya. Tafadhol Pak Ahmad Sutisna. Nam Ustaz. Sa'ala'an. Sa'alu su'alun. Bertanya. Ulang, Sa'ala'an. Yas'alu su'alun. Bertanya. Nazara ila. Yanzuru nazrun. Melihat. Khafa min. Ya khafu khaufun. Takut. Radiya'an.
Tafadhol Pak Hamka. Pak Hamka udah bagus jaringannya? Nah, Ustaz, insyaallah Ustaz. Nah, tafadhol. Min ana Ustaz? Aina Min radiya. Radiya'an yarda ridon mardatun maridoi rogiba fi yarghabu rogbatun menyukai rogibaan yarghabu rogbatun membenci atau tidak menyukai. Ya. Kemudian tafadhol Imam Qur'ani. Nah, Ustaz. Sya'arabi yash'uru syu'urun merasakan. Ihtammabi yahtammu ihtimamun memperhatikan. Ulang dari atas. Bahasaan yabhasu bahsun mencari. Ya, baik. Tafadhol Pak Fakhrudin. Rokum alif C. Ustaz ya? Ya, ini yang di kursor. Oh, di awal. Oh ya, nah C. Fakkarafi yufakkiru. Tafkirun memikirkan. Ihtaja ila. Yahtaju. Ihtiyajun membutuhkan. Sa'alaan yas'alu su'alun bertanya. Baik. Terus satu lagi. Nazara ila yanzuru nazrun melihat. Ya, mumtaz. Tafadhol Pak Saddam. Baik, Ustaz. Khafa min ya khafu khaufun takut. Terus Radiya'an yarda redon wa mardatun meridoi. Terus Raghiba fi yarghabu raghbatun menyukai. Baik. Tafadhol Pak Andri Abdul Aziz. Nah, Ustaz. Rogibaan ya rogobu rogbatun membenci atau tidak menyukai. Sya'arabi yash'uru syu'urun merasakan. Ihtammabi yahtammu ihtimamun memperhatikan. Ya, mumtaz. Sekarang kita lihat di sini ada kosakata tambahan yang ba ya. Tafadhol Pak siapa lagi? Pak Yudi. Ada Pak Yudi? Ada, Ustaz. Nah, tafadhol. Ini yang tidak pernah angkat tangan ini silahkan angkat tangan sesekali biar anak kenal gitu namanya. Tafadhol baca. Maza apa? Limaza kenapa? Fima dalam hal apa? Amma tentang apa? Fima dalam hal apa? Amma tentang apa? Ini pertanyaan semua ya. Amma. Amma yatasaalun tentang apa mereka bertanya-tanya. Ya. Oh iya, kemudian kita ya apa? Ustaz, ini terkait fi'il madhi, Ustaz. Ya, bertanya nih. Siapa yang bertanya? Ana, Ustaz. Ana, siapa antum? Ismi Mauli Adami. Ya, tafadhol. Ini kan kalau bahasaan ini kan Ustaz nggak ada penggandeng ya Ustaz. Kayak misal seperti nazara ila itu mesti bergandeng dia Ustaz. Seperti khofa yang di sebelumnya khofa kan nggak ada Ustaz. Khofa ya khaufun. Itu tujuannya untuk apa ya Ustaz? Lebih ke spesifik. Kalau khofa min berarti dia takut dari sesuatu.
Kalau sebelum normalnya fiil itu seperti khofa, takut. Dia lebih ke lazim, ya kan? Tahu lazim? Fiil lazim tahu? Tahu, Ustaz. Nah, kadang fiil lazim ini dia bisa menjadi muta'addi dengan bantuan huruf jar. Misalnya khofa itu takut. Nah, kalau kita ingin mengatakan takut dari singa, berarti kita bilang khofa minal asadi, bukan khofal asada. Normalnya seperti itu. Walaupun bisa kadang dipakai khofal asada secara langsung. Misalnya ar-rajulu khofal asada, seorang laki-laki takut ke singa atau takut singa. Namun normalnya dibantu oleh atau biasanya dibantu oleh huruf jar karena dasarnya takut itu fi'il lazim ya, takut gitu. Ar-rajulu khofa minal asadi. Jadi kadang lebih ke spesifik maknanya gitu. Karena kalau nanti khofa ila berbeda lagi maknanya. Contohnya rogiba fi artinya suka, rogiba an artinya membenci. Jadi huruf-huruf jar ini yang berada setelah fiil ini lebih menunjukkan ke spesifik makna gitu. Kadang beda huruf jar, beda maknanya. Nah, itu tentunya bagaimana cara mengetahuinya langsung dilihat dari kamusnya gitu. Dan rata-rata kalau kamus bahasa Arab yang Anda maksud di sini mu'jam ya, yang bahasa Arab ke bahasa Arab itu. Itu biasanya kalau fiil langsung ada huruf jarnya. Kalau biasanya kalau fiil itu adalah fiil yang memang butuh huruf jar seperti itu. Contoh sa'alaan, bertanya tentang, bertanya misalnya sa'alal mudarrisu an aliyin. Guru bertanya tentang Ali. Tapi kalau kita bilang seperti ini, sa'ala mudarrisu atau sa'alal mudarrisu aliyan, tanpa an ya, tanpa an. Ini artinya adalah guru bertanya kepada Ali. Tapi kalau sa'alaan, guru sa'alal mudarrisu an Ali. Guru bertanya tentang Ali, bukan bertanya kepada Ali. Faham yang Anda jelaskan? Paham, Ustaz, paham. Ya. Jadi kalau rohiba ini, Ustaz, kalau dia berdiri sendiri, maknanya lain, Ustaz, ya? Kalau berdiri sendiri, nah, Anda belum pernah ketemu tuh dia berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Nggak tahu artinya kalau dia berdiri sendiri. Maksudnya nggak ada selahnya. Biasanya kan kalau dalam kalimat itu dia ada huruf jar berada setelahnya gitu. Misalnya rogibal mudarrisu an Muhammad. Guru itu benci atau guru itu tidak suka kepada Muhammad. Tapi atau kalau pakai fi, rogibal mudarrisu fi Ali. Guru itu suka kepada Ali. Seperti itu. Jadi Anda belum pernah ketemu dia berdiri tanpa huruf jar atau muncul tanpa huruf jar. Seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui makna fiil ini dengan huruf jar ini, fiil ini dengan huruf jar ini, itu langsung ke mu'jam karena beda huruf jar, beda maknanya. Atau jika tanpa huruf jar, beda lagi maknanya. Namun secara umum artinya sama gitu. Khofa ya takut gitu. Seperti itu. Yuk kita lanjutkan. Ustaz, melanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Jadi tambahan huruf jarnya hanya di maudhi apa mudhari juga, Ustaz? Oh, tambahan huruf jar itu sebenarnya di semua. Maudhi dan mudhari. Nah, ya, jika dia di sini jika bahasaan maknanya dalam mencari, misalnya mencari sesuatu, maka ya bahasu ya pakai an juga jika ingin makna yang sama dengan yang tadi. Syukran, Ustaz. Sekarang berarti masuk ke bab baru ya. Tadi kosakata sudah, sekarang bagaimana merangkai kosakata tadi. Nah, di sini dicontohkan. Baik, silakan Pak Pemudi baca. Yab'asu tilmidu an kitabi. Tabhasu tilmida
Tabhatsu tilmidatu an hakibatiha. Ya, silakan langsung diartikan. Tabhatsu tilmid ya. Ya. Telah mencari murid telah mencari kitabnya. Ya, murid itu telah mencari kitabnya. Bentar, ini fiilnya apa? Fiil apa? Ya, sorry. Maaf. Apaan? Fiil mudhari Ustaz. Sedang mencari. Ya, ulang, artikan. Murid itu sedang mencari kitabnya. Ya, ini tabhatsu fiil mudhari juga. Murid perempuan itu sedang mencari tasnya. Ya. Jazakallahu khairan. Baik. Fadhol Pak Hadi. Yufakkirul abu fi mustaqbali auladihi. Tufakkirul ummu fi mustaqbali auladiha. Ya, silakan diartikan. Ayah sedang memikirkan mustakbal apa Ustaz artinya? Masa depan atau masa yang depan. akan datang ya. Ayah sedang memikirkan masa depan anak-anaknya. Ibu sedang memikirkan tentang masa depan anak-anaknya, Ustaz. Ya, mantap. Tafadhol Pak Imam Qur'ani. Nah, Ustaz. Tahtajul abna'u ilan nuqudi. Tahtajul banatu ilan nuqudi aidan. Artikan. Para anak laki-laki itu membutuhkan uang. Para anak perempuan itu membutuhkan uang juga. Ya. Tafadhol Pak Hamka. Nah, Ustaz. Yas'alu tullabu anil imtihan. Tas'alu talibatu anid darsi. Siswa-siswa laki-laki itu bertanya tentang ujian. Sahih, Ustaz? Sahih. Nah. Para siswa-siswa perempuan itu bertanya tentang pelajaran. Ya. Tafadhol Pak Saddam. Ya Ustaz. Tafadhol. Nomor 4 ya. Ini. Yang ini. Ustaz. Yanzurul mudarrisuna ila tullabi. Tanzurul mudarrisatu ila talibati. Ya. Artikan. Guru-guru laki-laki itu sedang melihat ke siswa-siswanya. Ya. Kemudian guru-guru perempuan itu sedang melihat ke siswi-siswinya. Mumtaz. Tafadhol Pak Ponda, Pak Rinaldi. Yarghabul muslimu fil ibadah. Yarghabul muslimatu fis sadaqah. Fis sadaqati. Fis sadaqati. Ya. Seorang muslim itu menyukai ibadah. Ya. Seorang muslimah itu menyukai sedekah. Menyukai sedekah ya, Mumtaz.
Tafadhol Pak Fakhrudin. Nah, Ustaz. Yas'uru Ahmadu bil hararati. Tas'uru Fatimatu bil burudati. Ahmad sedang merasakan dingin panas. Fatimah sedang merasakan dingin. Ya, atas. Sekarang kita baca ulang. Tafadhol Pak Irwandi Septian, baca ulang. Kitabihi. Tabhathu tilmidatu an haqibatiha. Yang nomor 2, silakan. Lanjut. Yukaffirul abu fi mustaqbali awladihi. Tukaffirul ummu fi mustaqbali awladiha. Ya, mumtaz. Silakan Pak Saifuddin. Yahtajul abna'u ilan nukudi. Tahtajul banatu ilan nukudi aidon. Terus. Yas'alut tullabu anil imtihani. Tas'alut talibatu anid darsi. Ya. Silakan Pak Saddam. Pak Saddam udah? Udah tadi, Ustaz. Barusan ya. Silakan Pak Ardano. Yandurul mudarrisuna ila tullabi. Tandurul mudarrisatu ila talibati. Ya, mumtaz. Tafadhol Pak Aris Sugianto. Ya, Tad. Yang mana, Tad? Yargobu ya. Yargobul muslimu fil ibadati. Targobul muslimatu fis sadaqati. Yash'uru Ahmadu bil hararati. Tash'uru Fatimatu bil burudati. Ya, mumtaz. Sekarang Mbak praktek kosakata tambahan tadi ya. Amma, fima, ilama, mada, limada. Ini tanda tanya yang harus dihafal ya. Silakan dibaca. Pak Aminuddin. Baik, Amma yabhasu tilmizu an kitabihi. Artinya, silakan artikan. Murid itu mencari apa yang dicari murid itu. Tentang apa? Tentang apa yang dicari oleh murid itu. Jawabannya? Murid itu sedang mencari kitabnya. Ya, bukunya. Ya. Tafadhol Rizky Nanda Ramadan. Tafadhol Suhari Muharram. Ada Suhari Muharram? Ya, Ustaz. Nah, tafadhol. Fima tufakkirul ummu. Fima tufakkirul ummu. Terus? Tufakkirul ummu fil mustaqbali auladiha. Ulang, tufakkirul ummu.
Sebentar. Tufakkirul ummu fi mustaqbali auladiha. Ya, artikan. Fima dalam hal apa? Dalam hal apa ibu sedang memikirkan dalam hal apa? Dalam hal apa? Ibu memikirkan tentang apa gitu, Ustaz? Apa dalam hal apa ibu itu sedang memikirkan? Oh, dalam hal apa ibu itu sedang memikirkan? Tufakkirul ummu, ibu sedang memikirkan fi masa depan anak-anaknya. Oke. Tafadhol Pak Subhan. Ustaz, ila ma tahtajul abna'u ilan nuqudi. Ngerti kan? Tahtaju apa Ustaz? Bentar ya. Membutuhkan ya. Kepada apa Ustaz? Ya, terhadap apa? Terhadap apa anak itu membutuhkan, atau kalau simpelnya anak-anak itu butuh apa? Anak-anak itu butuh apa? Anak-anak itu butuh ilan nufud apa Ustaz? Nukut apa arti nukut? Uang. Anak-anak itu membutuhkan uang. Ya. Tafadhal Pak Nazmi. Nah, Ustaz. ماذا تحتاج البنات إلى النقود أيضا. Anak-anak perempuan itu membutuhkan apa? Anak-anak perempuan itu membutuhkan uang juga. Ya, tafadhal Pak Muhyiddin. Ada Pak Muhyiddin? Pak Muhammad Kurniawan. Pak Muhammad Kurniawan. Tidak ada? Pak Dadang? Ada tadi. Tafadhal. Ya, bismillah. Limadza ya yang akhirnya tadi. Iya. Limadza yarghabul muslimu fil ibadah? Yarghabul muslimu fiha lidukhulil jannati. Limadza? Kenapa seorang muslim itu menyukai ibadah? Ya. Seorang muslim itu menyukainya karena supaya masuk surga. Ya, menyukainya karena betul. Ya, di sini ada kaidah nahwunya, silakan kita baca. Sebelum kita cukupkan sampai di sini ya, halaman 31. Berarti besok mulai kita membahas kaidah-kaidah yang ada dalam bab ini. Nah, sampai di sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ana Ustaz. Ustaz, Ana tadi terluput dari bil harara sama bil buruda. Ma makna Hararah panas. Oh. Buruda dingin. Yash'uru merasa, Ahmad merasa kepanasan. Fatimah merasa kedinginan. Kalau yash'uru Ahmadu harun itu nggak boleh, Ustaz? Harun panas gitu. Bisa panas. Ya, kalimat yang biasa dipakai orang itu mengungkapkan kepanasan itu hararah. Kalau harun itu panas, bukan kepanasan ya, panas. Apa ya?
Bisa saja sebenarnya, cuman itu kayak bahasa Indonesia yang diarabkan. Kalau kita meniru uslub atau contoh orang Arab ngomong ya pakai bil hararah, gitu. bil hararah atau bil burudah, asy'uru bil burudah, asy'uru bil bard atau asy'uru bil harri. Kalau bil harri itu bisa saja sih, tapi lebih sering atau lebih familiar bil hararah gitu. Har ya, bukan. Antum bilang apa tadi? Harun, Ustaz. Harun. Harun itu lebih ke isim fa'il ya. Kalau Harun ya. Lebih pas hararah, Pak. Masdar. Kalau Harun, Allah Ta'ala bisa saja. Ya. Ada yang lain? Mana Ustadz? Betul. Mengenai fi'il madhi yang sebelumnya dengan fi'il madhi yang sekarang ini, bedanya kan dengan fi dan lain sebagainya, Ustadz. Itu apakah cuman ada kalau di bahasa Indonesia itu tambahan me itu ya, Ustadz ya? Enggak. Itu enggak beda, Mas. Fi'il madhi yang ada di sebelum bab ini dengan fi'il madhi yang ada di bab ini itu enggak ada beda. Adapun pengenalan teman-teman terhadap huruf jar yang baru datang setelah fi'il madhi itu hanya ingin memperkenalkan bahwasanya setelah fi'il itu ada loh huruf jar. Jika dia an artinya gini. Bahkan kalau misalnya bahasa contohnya. Bahasa fi nanti artinya beda lagi. Bahasa ila itu artinya beda lagi. Jadi setiap huruf jar yang ada setelah fi'il itu akan mengakibatkan perubahan makna terhadap fi'il itu. Ya. Nah, jadi setiap fi'il itu atau bagaimana cara kita mengetahui fi'il ini kalau didatangi huruf jar maknanya gini, didatangi huruf fi maknanya gini, didatangi atau diikuti oleh huruf an maknanya gini. Cara kita mengetahuinya yaitu langsung rujuknya atau langsung rujuk atau pindah atau lihat ke kamusnya, mu'jamnya, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya nggak ada perbedaan dengan fi'il madhi sebelumnya. Hanya saja di bab ini mulai diperkenalkan bahwasanya ini loh setelah fi'il itu ada huruf jar. Nah, huruf jar ini mempengaruhi makna seperti itu. Mafhum ya? Paham tuh, Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang lain? Bertanya Ustaz. Betul. Untuk bedanya amma sama fima itu gimana Ustaz? Tentang apa dan dalam hal apa? Seperti yang dicontoh lah. Itu kan fima itu fakirul ummu. Bisa kita ganti dengan amma, Ustaz? Amma atau fakirul ummu? Bisa saja. Bisa ya Ustaz ya? Bisa saja. Ustaz. Nah. Satu lagi Tad, mana Tad? Betul. Masih tentang huruf jar setelah fi'il ini Tad. Ya. Jadi apakah letak huruf jarnya itu tidak selalu harus setelah fi'il juga bisa Tad ya? Iya, bisa. Ya misalkan khofa apa ini? Khofaan kan? Iya. Contohnya bahasa atau yabhasu. Khofamin misalkan. Ya. Khofamin, misalnya kita kalimatnya Muhammad takut pada singa. Berarti kalau khofamin itu fa'ilnya setelah min harus asad dulu atau fa'il dulu? Fa'il dulu. Khofa Muhammadun minal asadi. Oh, berarti tidak harus langsung setelah fi'il ya? Ya, ini kan dalam rangka menghafal saja, Karena itu dikasih langsung huruf jarnya setelah fi'il. Coba kita lihat di contoh-contoh di bawah. Lihat di layar. Yabhasu an. Lihat. Yufakkirul abu fi. Yahtajul abna'u ila. Yas'alut tullabu an. Yanzurul mudarrisuna ila. Yarghabul muslimu fi. Yash'uru ahmadu bi. Ya, nggak ada bahkan yang langsung setelah fi'il ya. Oh gitu. Ya, baik. Ya. Jika tidak ada kita cukupkan ya. Ustaz, afwan Ustaz. Nah, tafadhol. Makna tadi
Ilama itu ilama nggak ada di catatan. Ilama, Ya. ila ma yahtaju, terhadap apa? Ila apa arti ila? Ila ke Ma artinya apa? apa? Nah, ya udah ke apa? Kalau dijadikan Ke ke dalam bahasa Indonesia terhadap apa? Gitu. Terhadap apa? Atau atau dicarilah kosakata bahasa Indonesia yang bagusnya gitu ya. Yang penting paham maksudnya kan. Nah, kemudian teman-teman, kita tentunya tahu ya istifham yang sebelumnya kita sudah kenal dengan istifham atau isim atau huruf untuk bertanya. Seperti contohnya ma, itu artinya apa? Apa ya? Atau ya ma, di sini lebih sering ma. Nah, jika huruf ma ini maka artinya apa? Didahului oleh huruf jar, maka jika untuk bertanya maka alifnya itu hilang. Harusnya ini, teman-teman lihat di layar, harusnya ini ini harusnya an dengan ma. Ini fi ma, ini fi dengan ma. Limada ya, jelas ya, limada. Mada jelas mada apa. Nah, ma artinya apa. An artinya dari atau ya dari. Atau bisa kita artikan di sini tentang apa atau dari apa. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia tentang apa. Fima, di apa atau dalam apa. Atau kalau ditranslate dalam bentuk pertanyaan, dalam hal apa. Sama aja tentang apa. Tapi lebih signifikan dalam hal apa gitu. Seperti itu ya. Jadi jika ada istifham, isim istifham ma didahului oleh huruf jar untuk bertanya, maka alifnya ini jadi hilang. Alifnya ini jadi hilang. Jadi amma, fi ma. Kayak gitu ya. Contohnya dalam surat An-Naba, amma yatasaalun. Itu aslinya an dengan ma. Kemudian alifnya dihilangin. Seperti itu ya. Thayyib. Ustaz. Afonsa ini terkait bima tufakirul itu kan tentang hal apa yang dipikirkan ibu. Kalau kita cukup bilang hal apa gitu, Ustaz? Hal apa yang dipikirkan ibu gitu? Bisa? Karena kan kalau agak ini juga sih yang perhatikan kita terjemahkan secara itu agak itu ya, agak berat gitu, Ustaz. Agak rancu. Ya, kalau kita ketika menerjemahkan, kita tidak dituntut untuk menerjemahkannya secara harfiah. Yang penting ketika menerjemahkan, kita menerjemahkannya sesuai dengan kaidah EID kita, kaidah bahasa Indonesia kita. Karena tentunya kita tahu ya bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Arab. Sehingga ketika menerjemahkan kita tidak bisa memaksakan terjemahan perkata gitu. Jadi ketika menerjemahkan ya terjemahkanlah sesuai dengan pemahaman bahasa Indonesia kita, dan tentunya dia tidak lari dari makna yang diinginkan oleh bahasa Arab ini. Paham yang Anda maksud? Paham, Ustaz, paham, Ustaz. Nah, oke. Baik, insya Allah besok kita mulai membaca kaidah atau membahas kaidahnya ya. Di sini kaidahnya adalah jika pelakunya adalah mu'annas, maka fi'il mudhari'nya seperti ini. Kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya adalah jika pelakunya mu'annas, maka fi'il madi. Kemarin membahas fi'il madi, sekarang dia mulai membahas fi'il mudhari'. Tentunya akan Ana ubah atau Ana jelaskan nanti sesuai dengan seperti apa Ana menjelaskan fi'il madi dulu ya. Fi'il madi dulu Ana menjelaskannya langsung menjelaskan secara semuanya, yaitu menghafalkan tasrif lugawi, fa'ala, fa'alu. Teman-teman udah hafal semua kan? Nah, nanti kita akan menghafal tasrif lugawi untuk fi'il mudhari. Jadi, jika ada teman-teman yang belum hafal tasrif lugawi untuk fi'il madi yang telah lalu, silahkan dihafal. Atau jika ada yang belum punya catatannya, silahkan diminta nanti di grup agar teman yang punya bisa memberikan catatannya. Thayyib. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Ilmunya Ustaz.